Hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang saya harapkan memprovokasi saudara. Church is a spiritual gym. Gereja adalah sebenarnya tempat sarana kebugaran rohani. Ya, kita tahu gym toh pasti ya. Ada yang nggak tahu gym di sini? Tahu semua kan? Oke, atau malu? Enggak ya? Oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau jelaskan dulu nih analoginya. Kalau saudara menyadari bahwa, tubuh kita itu nggak bagus. Sebenarnya bukan masalah nggak bagusnya. Apa yang tampil di luar nggak bagus itu gambaran dari yang dalam. Berarti kurang sehat, gitu ya. Jadi saudara jangan berpikir, Allah nggak apa-apa sudah menikah ini, biarpun kemana-mana it's okay loh. Bukan masalah itu. Selain nggak bagus, nggak sehat. Nah, kalau kita menyadari, akhirnya kita mau. Akhirnya kita punya inisiatif. Kita ini mau ke gym. Atau ke tempat di mana bisa memberikan kita kesehatan, kebugaran untuk fisik kita. Betul ya? Nah, waktu saudara ke gym, saudara lihat tuh. Sebelum masuk masih di tempat parkir. Pasti nggak mungkin kan gambarnya Mr. Doyok gitu kan. Nggak mungkin kan. Pasti gambarnya Adirai. Wah, yang badannya luar biasa itu. Atau kalau nggak Arnold Schwarzenegger gitu ya. Yang keren-keren itu. Saudara pingin kayak begitu. Iya Pak? Ya minimal mirip kayak begitulah. Setelah masuk, saudara masukkan, begitu masuk, di ruangan pertama, saudara disambut sama layar sebesar ini. Sama sound system kayak begini. Bingung gak saudara? Pertama saudara nanya pasti, untuk apa ini? Public relationnya atau marketingnya ngomong, selain nge-gym Pak, kita menyediakan home theater. Wow, keren. Betul? Jalan saudara, ke ruang berikutnya. Di ruang berikutnya ternyata ada sound system lagi. Ada mic. Ada layar. Saudara nanya, loh ini ruangan apa? Di tempat ini Pak, selain Bapak nge-gym, bisa juga karaoke. Wah, keren nggak? Keren. Masuk ruang berikutnya ada bar. Waduh. Di situ disediakan berbagai-bagai macam minuman yang saya tahu saudara suka. Ada berbagai-bagai macam snack, camilan yang membuat saudara juga suka. Terus saudara nanya, ini tempat buat apa lagi ini? Wow, ini tempat buat selain Bapak nge-gym. Nanti Bapak bisa juga ketemu relasi di sini. Ngobrol di sini. Menjalin hubungan. Siapa tahu gara-gara nge-gym dapat bisnis. Oh, ya. Keren. Sudah mikir, mana tempat olahraganya? Betul nggak? Masuk terakhir, di ruangan terakhir. Ada ruangan tempat olahraga bener. Terus sudah lihat, barbelnya dari plastik. Sudah angkat dong. 1 on. Yang paling berat mana? Itu Pak. Oh ya gede. Tapi plastik juga kelihatannya tuh. Sudah angkat. 500 setengah kilo. Wah. Gimana Pak? Keren kan tempat kita? Saya mau nanya, saudara mau ikut nggak di gym ini? Saudara mau ikut nggak di tempat gym seperti ini? Ragu-ragu. Mau ikut nggak? Enggak kan? Enggak. Karena saudara datang ke tempat itu bukan cari entertain kan? Saudara nggak cari karaoke, saudara nggak cari bioskop, saudara nggak mau nongkrong di bar makan minum. Saudara mau apa di tempat gym itu?
saudara mau menyiksa daging. Setuju? Ngangkat-angkat itu enak nggak sih? Enak nggak? Kok yang jawab cuma satu? Angkat-angkat barbel itu enak nggak sih? Nggak enak kan? Kalau ada yang ngomong enak, pulang dari tempat ini saya minta tolong meja makan saya, sofa saya, mau saya pindahin. Saya butuh saudara bantu untuk diangkatin semua. Dan saya tahu hasilnya sama. Kalau saudara lakukan rutin. Betul? Iya. Nah, serem kesini. Bayangin kalau ada gereja, musiknya keren. Penyanyinya benar-benar kayak penyanyi profesional. Wah, monitornya udah nggak tahu ini. Pixelnya, resolusinya yang paling keren deh, yang paling mahal. Desainnya bagus semua. Pengkhotbahnya fasilida, bisa buat orang ketawa, bisa buat orang nggak ngantuk. Saya mau tanya, itukah yang saudara cari di gereja? Itukah yang kita cari sampai kita puter-puter, coba-coba. Gereja ini gimana, gereja itu gimana, gereja ini. Kita banding-bandingkan cuman atas dasar fasilitasnya apa. Hiburannya apa di situ. Kita oke nggak, nyaman nggak di situ. Sudah paham maksud saya? Padahal kita sadar, kita mau nge-gym. Di gereja, kita mau membesarkan, mau nguatin otot pengharapan kita. Otot iman kita. Otot kasih kita. Yang kita mau terus besarkan. Yang kita terus mau kembangkan. Dan saya mau tahu, sama. Alkitab yang ngomong, dagingmu harus disalibkan untuk itu semua. Egomu harus dilucuti untuk itu semua. Keinginan-keinginan dagingmu harus dihabiskan untuk itu semua. Sama. Nah, kita mau cari apa? Betul nggak? Jadi member sebuah gym bayar nggak? Bayar nggak? Kalau ada yang gratis bisa kasih info? Wah, mulai ini mau fundraising nih. Ya. Jadi nggak ada salahnya, saudara, tentang memberi. Bahkan harus. Alat-alat gym itu butuh maintenance nggak sih? Tempat yang dipakai untuk saudara angkat-angkat besi itu butuh dibayar nggak sih sewanya? Instruktur yang ngajarin di situ masih butuh hidup nggak sih untuk membiayai rumah tangganya? Butuh biaya nggak sih? Butuh ya. Jadi jangan pernah berhenti memberi ya. Sekalipun di tempat spiritual gym. Oh iya. Kenapa? Semua ini akan dipakai untuk kepentingan saudara semua. Semua biaya itu saudara yang tanggung dan akan dipakai untuk saudara semua. Saya nggak takut bicara fundraising karena yang pakai ya saudara-saudara kok. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Kecuali saya ngancem. Tidak memberi 10%. Kamu kurangi 1% aja, terkutuklah kamu. Nah itu baru. Saya tidak ngancam. Saya cuma menyadarkan. Saya cuma menggugah. Saya cuma memprovokasi saudara untuk menyadari. Inilah gaya fundraising saya. Mengingatkan kita. Mengingatkan. Kita ini manusia yang punya value atau manusia yang kurang tahu diri. Oke, saya lanjut. Jadi kita sadar, kita tahu. Di tempat gym itu kita sedang disiksa. Kita sedang dibuat gak nyaman. Bahkan disuruh bayar kita rela. Tapi kenapa kalau di gereja kita gak nyaman dikit kita langsung teriak? Tapi kenapa di gereja kita mempersembahkan sesuatu aja butuh dimotivasi? Kenapa waktu dikasih tahu kebenarannya kita banding-bandingkan dengan orang yang katanya anti prosperity gospel. Padahal semua orang mau prosper. Betul apa enggak? Saya tanya deh, ada di tempat ini yang pingin susah hidupnya?
Nggak ada. Ya kan? Setiap kita mau prosper. Jadi nggak ada masalah tentang itu. Cuman cara menyampaikan dan muatannya saja yang bisa jadi masalah kalau kita terlalu rakus dan serakah. Yang pada dasarnya kita cinta akan uang. Ya, oke, sekarang saya lanjut. Kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, kita baca bergantian ya. 1. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Sudah lihat nih ya. Menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Gara-gara apa? Mereka disukai orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Gara-gara tadi itu. Mereka bersekutu, mereka saling mendoakan, mereka berbagi, bahkan ada yang rela berkorban, menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan. Wow, itu terjadi, saudara. Jadi saya nggak sedang fundraising yang tidak sehat. Karena memang itu terjadi di zaman era para rasul. Nah, sekarang saya lanjutkan dulu. Ada 3 hal penting yang saya mau bahas pagi hari ini, yaitu yang pertama tadi dari semua yang kita baca, itu ada 3 kata yang kita mau bahas, yaitu yang pertama itu pengajaran. Ya, kan ingat ya, mereka bersekutu dan kemudian diajar. Betul? Ada kata pengajaran atau pemuritan, ada kata persekutuan, berkomunitas atau berkomsel. Kemudian ada kata yang ketiga, yaitu berbagi sesuai keperluan atau kebutuhan mereka. Jadi, maksud saya begini, berbagi itu harus nggak? Sebagai orang percaya, sebagai orang yang menerima anugerah, berbagi itu harus nggak? Lega saya. Oke, sekarang kita ngomong pengajaran dulu atau pemuritan. Kenapa harus ada pengajaran dan pemuritan? Saudara bayangin. Saudara tahu nggak? Di tempat gym tadi, waktu sedang ngangkat beban, itu ada instrukturnya. Betul nggak? Kenapa? Orang cuma tinggal angkat-angkat aja loh, Pak. Ngapain diajarin? Saudara tahu nggak? Waktu saudara salah posisimu memegang saja, salah posisi kita berdiri atau duduk saja, kita akan bisa cedera. Bukannya bugar, bukannya keren, kita bahkan yang paling ekstrim bisa lumpuh. Bener apa enggak? Oh iya. Bahkan bisa lumpuh. Kalau salah posisi atau salah memegang atau salah menggunakan alat-alat itu tanpa diberitahu sebelumnya. Jadi pengajaran perlu. Nah, sekarang saya masuk ke spiritual gym tadi. Tahukah saudara, setan, kuasa gelap, tidak bakal ngajarin saudara ngerampok. Tidak bakal ngajarin saudara langsung berselingkuh. Tidak bakal ngajarin saudara langsung memberontak. Saudara lihat bagaimana trik pertama kali setan menipu Hawa. Dia kutip dulu, apa saudara? Firman Tuhan. Bukankah semua yang ada di tempat ini
tidak boleh kamu makan kan? Betul apa enggak? Bukankah semua yang ada di tempat ini boleh kamu makan kan? Kecuali yang satu ini. Itu betul enggak? Itu betul. Jadi pasti kuasa gelap memberikan hal-hal yang mula-mula, awalnya. Menurut kita, ini firman Tuhan kok. Ini benar. Kita lihat ya. Saya lihat nih contohnya. Roh Kudus dengan jelas mengatakan bahwa pada masa mendatang, yaitu hari-hari ini, banyak orang tidak akan mau lagi mempercayai ajaran yang benar. Mereka akan mengikuti roh-roh jahat yang menyesatkan dan percaya pada berbagai ajaran setan-setan. Wow. Jadi ajaran-ajaran yang gak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam firman Tuhan. Sudah harus tahu ya, itu bukan idenya para pendeta. Para pendeta juga awalnya ingin mengajarkan hal yang benar. Ini adalah ide, kata Paulus menulis surat kepada Timotius. Ini adalah ide daripada roh-roh jahat, setan-setan yang menjebak kita karena kita tidak tahu utuh. Karena kita tidak tahu benar. Makanya jangan pernah ngomong, oh enggak Pak, saya enggak mau ikut PA, pendalaman Alkitab maksudnya. Saya enggak mau ikut macam-macam. Saya cuma mau jadi jemaat biasa. Saya enggak pingin ngajar, saya enggak pingin khotbah. Saya enggak mau pelayanan ikut-ikutan di organisasi. Jadi saya ya sudahlah, yang penting dengerin khotbah, minggu ke gereja kan cukup. Kalau sudah membaca ini tadi, apakah cukup? Dengan saudara tidak pelayanan, dengan saudara tidak belajar Alkitab, memang sudah tidak bisa terlibat dalam pelayanan secara organisasi. Tapi ada yang mau terima loh. Tapi yang penting bukan itu persoalannya. Yang penting adalah saudara adalah orang yang paling gampang ditipu kan? Disesatkan kan? Kalau tidak tahu secara benar, secara utuh. Apa sih firman Tuhan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ini saudara, bahayanya. Maka itu harus ada pengajaran. Kalau yang nama gym, ya harus ada barbel yang benar. Harus ada instruktur yang ngajar. Kalau tidak, kita bisa cedera. Kita bisa bahkan sakit parah. Kalau saudara mau imanmu sehat, kalau saudara mau imanmu bertumbuh, kalau saudara mau berbuah, saudara harus diajar dengan benar. Makanya gereja harus concern pada yang namanya pengajaran. Nah kita lanjutkan. Ajaran itu disampaikan oleh orang-orang munafik yang suka berdusta. Wow. Munafik itu kan biasanya orang yang ngomongnya A, tapi kelakuannya berlawanan, begitu ya? Betul nggak? Kalau dia nggak pernah ngomong, jangan pelit, nabur. Nggak pernah ngomong, terus dia sendiri nggak nabur, kan nggak munafik kan? Betul nggak? Tapi kalau dia ngajarin kita, jangan pelit, nabur. Tapi dia sendiri tidak pernah menolong atau menabur. Itu baru namanya munafik, betul apa enggak? Setelah senyum-senyum. Iya, dia menentang apa yang diajarkan. Makanya saya pesan-pesan nih sama semua kita nih, terutama yang berdiri-berdiri di sini. Karena yang berdiri-berdiri di sini yang paling rawan bicara kan. Bicara kasih, bicara pengampunan, bicara memberi, bicara apa lagi itu? Kalibrasi hati. Macem-macem. Awas loh. Makanya tadi di katekismus, awasilah dirimu sendiri. Awasilah ajaranmu. Apa yang kamu ajarkan, udah gak kamu lakukan dalam dirimu. Sebab kalau enggak, itulah yang disebut oleh Alkitab. Jangan didengar, itu orang-orang munafik. Penuh dengan dusta, kebohongan. Nah, udah ya, kita lanjutin.
Sebagai contoh, dikasih contoh lagi nih. Mereka melarang kita menikah atau makan makanan tertentu. Padahal Allah yang menjadikan semua makanan. Kita yang percaya dan sudah mengetahui ajaran benar, seharusnya menikmati makanan itu. Wah, ada kabar sukacita buat saudara-saudara. Menikmati makanan itu dengan ucapan syukur. Karena semua yang diciptakan Allah adalah baik. Tidak ada satupun yang haram. Dengan ucapan syukur segala sesuatu boleh kita makan. Sebab semua makanan menjadi halal oleh firman Tuhan. Dan oleh doa kita. Nah, kabar sukacita nggak ini? Amin. Amin. Dibandingkan, tunggu dulu, jangan amin dulu. Dibandingkan dengan latihan jasmani, dibandingkan dengan nge-gym, yang terbatas gunanya. Jadi latihan jasmani terbatas gunanya. Makan segala sesuatu berlebihan boleh, tapi hati-hati, gunanya hati-hati. Terbatas, bahkan menjebak gunanya. Nah, ini harus kita dewasa nerima. Tapi kalau yang rohani, manfaat latihan rohani tidak terbatas. Saudara mau baca Alkitab seharian penuh, enggak apa-apa. Mau belajar Alkitab sampai lebih daripada para pendeta-pendeta, enggak apa-apa. Tidak terbatas sebab gunanya. Semakin banyak kamu makan, imanmu akan makin sehat. Tapi kalau yang jasmani, hati-hati, harus ada porsinya. Terbatas gunanya. Bahkan kalau kebanyakan, kalau salah, malah bisa bahaya buat kita. Nah, nanti kita lanjutin lagi nih, belum selesai nih. Lihat-lihat tuh. Karena hal itu membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang, yaitu latihan rohani ya. Latihan rohani adalah dengan menjalankan hidup yang makin berkenan di hadapan Allah. Latihan rohani itu dalam bahasa terjemahan barunya disebut ibadah. Dalam bahasa aslinya Yunaninya eusebia. Artinya godliness. Atau kata Bapak Gembala, hidup dalam kesalehan. Hidup menjaga kekudusan. Itu arti daripada kata ibadah. Jadi kalau saudara merasa tiap minggu udah ke gereja, tiap Rebo udah ikut komsel, sudah punya surat baptisan, saudara merasa tidak tertuduh lagi. Cukup aku sudah ibadah, bahkan aku sudah mendapatkan tempat di kekekalan nanti. Saya mau kasih tahu ya, belum. Karena saudara belum ibadah. Kalau mengacu pada ibadah itu, eusebia. Kalau mengacu pada ibadah itu, hidup saleh. Betul apa enggak? Karena saudara ke tempat ini duduk, nyanyi, doa, mendengarkan firman, apakah langsung otomatis saleh? Enggak kan? Jadi kapan ibadah itu? Ibadah baru dimulai ketika saudara detik pertama menginjakkan kaki di lobi sana. Tet, ibadah saudara dimulai. Sampai kapan? Sampai minggu depan saudara menginjakkan kaki lagi di tempat ini. Tet, break dulu ibadah. Kita bikin event rohani dulu. Yang namanya kebaktian umum. Menerima sesuatu. Menerima katekismus. Menerima call to worship. Kemudian memberikan puji-pujian. Mengucapkan, melakukan firman Tuhan. Kemudian mendengar firman Tuhan. Semua itu saya mau katakan. Bagus. Tapi itu namanya event rohani. Itu namanya kebaktian umum. Sampai waktu selesai event itu. Saudara keluar. Mulai memasuki kehidupan nyata saudara. Disitulah engkau mulai ibadah. Clear ya? Jadi gak cukup. Jangan mau ditipu sama roh jahat.
Saudara pikir udah ke gereja aman. Udah ikut komsel lega. Udah dibaptis, wah pasti masuk surga. Siapa yang ngomong? Hidup dalam kekudusan enggak? Hidup dalam kesalehan enggak? Kalau enggak, kita pun tidak berhak mengatakan itu. Ini maksud saya pengajaran yang harus saudara mengerti. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke perut, dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi makanan tidak ada, mau apapun makanan itu, namanya, mau namanya Kristen atau enggak Kristen, namanya ada di Alkitab atau tidak, pokoknya yang namanya makanan, kata Tuhan Yesus, sama. Semua masuk mulut, jatuh ke perut, dibuang ke jamban. Tidak ada hubungan sama sekali dengan kekekalan. Nggak ada. Loh Pak, kalau bikin mabuk Pak, uang bikin mabuk enggak? Uang bikin mabuk enggak? Jabatan bikin mabuk enggak? Kok saudara enggak anti sama jabatan dan uang? Kenapa kok antinya sama alkohol yang bikin mabuk? Hati-hati. Waktu saudara justru merasa alkohol itu membuat orang jadi berdosa, saudara masih targetnya Paulus di situ. Yang membuat seolah-olah makanan, minuman lah, itu bisa membuat kita jadi lebih berkenan atau tidak. Clear ya? Clear? Betul? Iya. Nggak ada kaitannya. Loh, jadi boleh nih Pak kita pulang mabok-mabokan. Saya nggak ngomong begitu. Sama kan? Alkohol cuma adalah minuman. Uang cuma alat tukar. Jabatan cuma tanggung jawab. Semua itu tidak ada yang salah. Tapi bagaimana saudara merespon menggunakannya, itu yang jadi problem. Kalau uang saudara pakai untuk menolong orang susah seperti tadi, untuk pekerjaan misi, nggak ada yang salah. Tapi kalau uang saudara mulai pakai untuk nyogok penguasa, jadi problem. Betul apa enggak? Kalau uang saudara pakai untuk menjerat orang supaya nanti mau tunduk dengan saudara, itu jadi problem. Jabatan sama. Jadi alkohol gimana Pak? Lah kalau saudara tinggal di kutub utara sana, ya silakan. Tapi kalau saudara tinggal di Bali yang katanya panas, ya minum jahe aja. Loh, iya kan? Itu maksud saya. Ayo kita dewasa dalam memilih-milih. Apa ini? Supaya kita nggak tertipu oleh kuasa-kuasa gelap. Akhirnya yang membuat kita layak, yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Bukannya korban Kristus di atas kayu salib, malah makanan. Ya ampun. Yang membuat kita akhirnya seolah-olah nanti bisa diterima Tuhan dalam kekekalan, bukannya anugerah, tapi jerih lelah kita. Paham ya? Nah, jadi latihan rohani itu adalah sorry nggak enak. Menguasai diri atau mulut. Kenapa? Saya mengacu pada apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Yang membuat kita itu jadi nggak layak di kekekalan. Yang membuat kita itu najis. Berdosa akhirnya nggak diterima dalam kekekalan. Adalah mulut kita nggak bisa dikuasai.
Karena yang keluar dari mulut kita, yang tentu saja, yang fitnah, yang bohong, yang tipu, yang penuh dengan drama-drama, gak bener. Kata Tuhan Yesus, bukan kata saya. Berasal dari hati yang berdosa. Berasal dari hati yang belum diperbaharui. Berasal dari hati yang memang gelap. Lah, tugas kita waktu kita sudah diselamatkan, menerima anugerah Kristus, menerima pengampunan dengan iman. Ingat baik-baik. Dengan iman kita wajib menyalibkan daging kita. Kita wajib menguasai diri kita, menguasai mulut kita. Karena kita mengimani, kita percaya kita sudah diterima oleh Tuhan. Jadi bukan karena kita bisa melakukan, kemudian baru diterima. Bukan. Kita udah diberi keselamatan, diberi anugerah, kemudian kita merespon dengan mengerjakan keselamatan itu dengan cara menyalibkan daging kita. Terutama menguasai mulut kita, kata Tuhan. Karena yang keluar dari mulut, perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang bisa menjatuhkan orang, bahkan bisa membunuh karakter orang. Itu semua berasal daripada hati yang memang belum diperbaharui. Hati yang gelap, hati yang jahat. Yang tentu saja kalau kita biarin, berarti kita tidak beriman kalau kita diselamatkan, sudah. Berarti kita tidak beriman kalau Yesus sudah hadir dalam hidup kita. Nah, yang luar biasa kata Tuhan. Betul, yang keluar itu yang pengaruhnya di kekekalan. Karena bisa menajiskan kita, karena berasal dari hati. Tapi yang masuk, jika kekekalan gak ada masalah. Tapi di kehidupan sementara, masalah men. Masalah. Betul apa enggak? Dan sama-sama, baik yang masuk maupun yang keluar, dua-duanya butuh yang namanya pengendalian diri. Dua-dua butuh menyalipkan daging. Cuman hasilnya saja. Kalau yang masuk cuma untuk yang sementara, nge-gym cuma untuk kehidupan sementara, tapi yang keluar, yang rohani untuk kehidupan sampai kekekalan. Jelas ya? Tahu bedanya sudah ya? Kemudian yang kedua, setelah saudara menerima pengajaran, yang kedua ada persekutuan, ada komunitas, ada komsel. Kenapa? Kenapa kok harus ada komsel? Kata Yohanes begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Jadi sebelumnya belum diperintah ya. Betul kan? Ini Tuhan Yesus yang ngomong, yang nulis Yohanes. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, Tuhan Yesus. Karena yang lama, mereka masih hidup. Bukan lewat hukum Kristus. Bukan dengan perintah Kristus, kehidupan sebelumnya. Sejak hari itu, mereka ngumpul 12 orang itu. Baru Tuhan berikan perintah baru. Aku berikan perintah baru yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau orang tahu saudara Kristen karena saudara anak seorang pendeta atau pekerja di gereja, belum tentu murid Kristus. Kalau orang tahu saudara beragama Kristen karena melihat KTP saudara, karena saudara senang lagu rohani, belum tentu. Karena di zaman itu, orang gak tahu siapa itu Paulus, siapa itu Yohanes, sampai mereka melihat apa yang mereka kerjakan dalam kehidupannya. Apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Baru mereka dikasih nama, ini kelihatannya orang Kristen. Ini kelihatannya murid Kristus nih. Karena dia hidup seperti ini. Nah, saudara bayangkan. Komunitas atau komsel sebenarnya adalah sebuah tempat untuk saudara melatih, menggunakan, memakai kasih yang sudah kita terima.
dari Tuhan. Tahukah kita bahwa apapun yang kita lakukan, mau itu dianggap baik atau tidak baik, kalau kita belum beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima anugerahnya lewat kematiannya di kayu salib, kita cuma melakukan kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip pansos. Supaya dianggap baik. Supaya dimudahkan nanti. Kalau ngurus apa-apa gampang. Karena dikenal sebagai orang yang banyak membantu masyarakat. Macem-macem. Tapi yang namanya kasih. Yang murni. Yang tidak punya agenda yang lain. Cuma memberi gitu aja. Mengampuni gitu aja. Gak pengen balasan yang lain-lain. Berbagi begitu aja. Itulah yang disebut Tuhan Yesus. Saudara itu sudah beriman. Karena menerima kasih pengampunan yang tidak ada duanya, tidak ada bandingannya dengan kehidupan yang sementara ini sudah saudara terima. Akhirnya saudara baru bisa berbagi kasih. Karena kasihnya sudah ada di dalam. Betul nggak? Dasar daripada saudara melakukan semua yang disebut perbuatan baik. Karena saudara sudah menerima kasih yang tidak tertandingi itu. Ucapan syukur yang dengan tulus itu. Itulah yang disebut kasih. Nah bagi saya makanya tolong. Kalau waktu saya menyampaikan firman Tuhan. Ada yang mengena kepada saudara. Ada yang menusuk hatimu. Jangan tersinggung. Karena memang Tuhan sedang melatih otot imanmu. Tuhan sedang melatih otot kasihmu. Sakit, gak enak. Tapi hasilnya tidak terbatas nanti. Saudara akan bisa memperoleh di dalam kekekalan. Hasil daripada apa yang kamu dengar, kamu yakin dan kamu lakukan sebagai ibadahmu yang sejati. Betul apa enggak? Iya. Jadi mau firman teguran atau sekeras apapun. Kalau kita menangkap dengan kebenaran yang dalam angle kebenaran yang benar. Harusnya kita bersyukur. Itu tandanya saudara diperhitungkan dalam kerajaan Allah. Betul apa enggak? Saudara mau pusing ngurusin orang yang enggak ada dalam kakakmu. Di kakak saudara enggak ada. Tapi itu anak kurang ajarnya luar biasa di perumahan saudara. Saudara kasih tahu, nggak nurut, ngotot. Saudara mau pusing nggak? Saudara pusing nggak? Karena dia nggak ada dalam kakakmu. Ya udah biarin aja rasain loh. Nanti, betul nggak? Tapi begitu yang melakukan hal-hal yang berbahaya, yang beresiko itu ada dalam kakak. Apa yang saudara lakukan? Saudara akan berusaha. Saudara akan berjuang, betul nggak? Untuk memberitahu, dia harus ngerti nih, karena ini bahaya. Itulah yang kita perjuangkan, yang kita sedang terus coba untuk bagaimana ya. Supaya anak-anak kita bisa tahu. Mana yang bahaya, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang jahat. Kan itu kan. Tentu saja dengan kemampuan dan bahasa yang terbatas. Maka itu perlu komsel. Saya bayangin, ini aja udah kurang 27 detik, 26, 25, dikejar-kejar saya. Masih ada 1 poin. Apalagi saudara nanya, ini maksudnya apa Pak? Apalagi yang salah tangkap. Apalagi yang sama gak fokus sama buka-buka HP. Sama jawab-jawab WA. Betul apa enggak? Seringkali pikiran kita teralihkan. Kemudian waktu balik lagi, sudah gak paham kita. Apa ini maksudnya ini? Gak selesai. Gak nangkep kita. Dan kita ada dalam bahaya. Karena gak tahu secara komplit. Secara benar, secara utuh.
Maka itu perlu komsel kemudian. Nah, waktu komsel juga please, khususnya gembala komsel, jangan jadi pengkhotbah baru. Membahas yang lagi tren. Membahas yang, maaf, aku disuruh Tuhan menyampaikan. Please, gak usah. Kita sudah komitmen. Bahas saja apa yang kita bahas di hari Minggu. Karena masih ada banyak pertanyaan. Masih ada banyak kesalahpahaman. Ada banyak ketidakmengertian yang butuh dijelaskan ulang. Apalagi kalau saudara sebagai fasilitatornya, gembala komselnya. Saya warning. Sebaiknya handphonemu mati. Lah kalau saudara aja nanti yang memimpin, yang menjelaskan, nggak fokus, nggak mengerti utuh, apa yang mau saudara sampaikan? Ini teknis ya, ini praktikal nih. Tapi penting. Sudahlah, 50 menit ini relakan cuan saudara. Nggak usah dibuka. Saudara nggak akan kehilangan cuan miliaran. Cuman 50 menit dengan silent HP-mu. Tapi kamu akan dapat yang gak terbatas di kekekalan nanti. Takut banget kita. Betul gak? Kalau boleh saya ngasih nasihat lagi. Waktu sudah masuk gedung gereja, di parkir bawah ini aman kok. Tinggal aja HP-nya di mobil. Kalau itu memang memprovokasi untuk kita gak bisa fokus mendengar firman. Betul nggak sih? Iya. Saudara anggap penting atau tidak sebab? Saudara bisa renungkan, saudara bisa bayangkan. Kalau saudara pelatih fitness. Wah, saudara udah teriak-teriak. Ayo Pak, ini begitu Pak, semangat Pak. Ya betul, angkat kakinya, angkat tangannya. Dia malah gini, tunggu ya, HP saya nih bunyi nih. Gimana saudara? Saudara bisa menangkap ini? Ya. Yang terakhir, berbagi sesuai keperluan, kebutuhan. Saudara tahu kan, orang itu tidak selalu yang namanya berbagi itu uang. Tidak selalu orang dalam komsel kita, nggak selalu orang di dalam komunitas kita, itu butuh uang. Paham dulu ya. Jadi yang banyak-banyak uang, jangan takut untuk ke komsel. Seolah-olah saudara, wah saya mau dihabisi di komsel nih. Akan ada banyak orang susah yang harus nanti saya di-push, ditekan. Diminta untuk patungan ini, untuk nabur. Buang itu semua. Nggak ada. Belum tentu orang butuh uang. Belum tentu orang butuh orderan dari kita. Belum tentu orang butuh peluang bisnis. Tapi yang pasti di era para rasul ini loh. Inilah pelayanan yang diajarkan para rasul yang sebenarnya. Yang pertama, berbagi pengajaran dan pengalaman. Kesaksian hidup. Ceritakan hidupmu. Kenapa kamu bisa mau komsel. Ceritakan kesaksian hidupmu. Kenapa kamu kok bisa percaya Tuhan Yesus, yakin banget. Masa cuman gitu Pak? Saya belum ngerti teologi sampai doktrin-doktrin yang canggih. Nggak perlu. Bukan nggak perlu, sorry nanti salah ini digoreng lagi nih. Perlu. Tapi maksudnya kesaksian hidup saudara. Sekalipun tanpa doktrin canggih, bisa menjawab kebutuhan orang. Tahukah saudara, mujizat pertama yang saya terima, sehingga saya mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, adalah kesaksian dari seorang hamba Tuhan, yang namanya Watchman Nee. Saya baca di koran waktu itu, namanya Warta Betani. Wah itu ngajarin prosperity. Buktinya membuat saya jadi hamba Tuhan hari ini. Saudara nggak usah remehkan, ya kan? Nggak usah prejudice terhadap hal-hal yang
menurut saudara, nggak bisa, enggak. Tuhan bisa bekerja lewat apa saja. Kesaksianmu yang sederhana pun, kamu sakit perut di mobil dijawab Tuhan, bisa menjawab kebutuhan orang. Iya. Jadi nggak perlu nunggu sakit kanker dijawab. Terus orang, enggak. Saudara yang sederhana-sederhana aja. Kalau itu saudara tulus saksikan, bisa menjawab kebutuhan orang. Karena di Komsel itulah tempat kita berbagi pengajaran, memang doktrin ada di situ. Tapi ada pengalaman, kesaksian hidup untuk kita ceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan jangan anggap enteng, saudara. Kalau saudara pikir cuma doktrin-doktrin canggih yang bisa merubah orang, berarti nggak perlu anugerah untuk mengenal Tuhan. Berarti nggak perlu kasih karunia untuk menerima Kristus. Saudara ngerti maksudnya ya? Butuh otak cerdas berarti untuk bisa mendapatkan kekekalan. Butuh baca buku yang canggih-canggih untuk bisa menerima anugerah. Kan nggak begitu. Jadi jangan pandang enteng. Tapi kalau sudah punya kesempatan untuk belajar yang canggih-canggih, silakan. Itu privilege. Manfaatkan sebagus mungkin, sebaik mungkin. Saling mendoakan sehingga terjadi mujizat. Ada yang masih percaya mujizat hari ini? Dikit. Ada yang nggak percaya mujizat hari ini? Dikit juga. Ada yang jaim. Itu yang angkat tangan tuh di jaim semua. Kalau saudara nggak percaya mujizat, saudara rugi. Apapun yang saya pelajari hari ini, secanggih dan sehebat apapun, saya ada di tempat ini karena mujizat. Jadi nggak mungkin saya mengingkari itu. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Cuman masalahnya buat siapa? Buat siapa? Nah kalau saudara sudah baca Alkitab 30 tahun, sudah tahu, cuman urusan milih menu makanan atau urusan porsi aja saudara masih butuh mujizat. Luar biasa dahsyat kita ini. Betul apa enggak? Mujizat masih terjadi untuk orang-orang yang masih baru. Mujizat perlu untuk orang-orang yang belum bertumbuh dewasa dalam iman, belum tahu banyak. Dia butuh mujizat untuk meyakinkan imannya bahwa imannya kepada Kristus itu ya, amin, benar. Tapi begitu saudara sudah beranjak dewasa, ngerti, bisa milih mana yang baik, mana yang tidak, mana yang buruk, mana yang sehat. Saudara harus mulai menguasai dirimu untuk mencari hal-hal yang benar dan baik. Bukan lagi bergantung pada mujizat. Amin. Aminnya kok gak enak sih. Terakhir. Baru memang ada memecah roti untuk menjawab kebutuhan harus. Gak mungkin ini bisa dihindarkan yang namanya memecah roti, berbagi. Kalau ada orang sudah terima pengampunan dosa, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kalau ada orang yang diampuni kesalahannya yang sudah tidak terampuni itu yang begitu besar, mana mungkin dia tidak mengampuni. Mana mungkin dia tidak punya kemurahan hati. Kalau saudara merasa hidupmu sudah dibayar lunas, kalau saudara percaya bahwa anugerahnya itu tidak tertandingi harganya, tidak bisa dinilai dengan apapun yang ada di muka bumi ini, itu sudah terima lewat Kristus. Gak mungkin saudara jadi orang yang pelit. Gak mungkin. Tapi kalau saudara masih pelit, gak apa-apa sih. Cuman atur waktu konseling di gereja, di kantor. Terserah saudara pilih siapa saja. Kenapa? Supaya saudara punya sudut pandang yang benar tentang kemurahan hati. Pelit bukan sifat. Oh, karakter saya memang begini, Pak. Dari orang tua saya, kakak saya, nenek saya, buyut saya, cicit saya. Kita semua orang hemat. Bukan. Itu namanya. Bukan pelit, itu bukan turunan. Itu dosa. Itu dosa yang mengikat kita. Dalam bahasa Alkitabnya, itu kutuk. Itu kutuk.
Lah, Tuhan Yesus datang mematahkan semua kutuk itu. Dan terakhir di sini, baru. Nggak bisa enggak sih? Kelahiran barumu, imanmu kepada Tuhan Yesus, ukurannya adalah grateful, pengucapan syukurmu itu tulus apa enggak? Tulus apa enggak? Kalau tulus memang kamu benar-benar mengucap syukur karena sudah dikasih anugerah. Semua yang kita bahas tadi sepanjang 50 menit ke belakang, semua itu jadi mudah. Kalau kamu tulus. Apakah ada yang lebih berharga daripada keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Apakah ada yang lebih berharga dari nyawa kita yang seharusnya dihukum, binasa, di dalam kekekalan? Karena korban Kristus diberikan kepada kita pengampunan sebagai anugerah. Apakah ada? Ada enggak? Lebih berharga mana nyawamu dengan mobilmu? Lebih berharga mana nyawamu dengan bisnismu, dengan rumahmu dan lain-lain? Lebih berharga mana? Jadi kalau kita tulus mengucap syukur atas anugerahnya, sebenarnya semua latihan rohani yang kita pelajari selama 50 menit ke belakang, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya pasti bisa. Masalahnya ini, jangan-jangan kita cuma di mulut. Pengucapan syukur kita cuman karena kita orang Kristen ya cenglinya ngucap syukur. Apalagi kalau lagi dalam gereja. Tapi hati kita sebenarnya tidak mensyukuri keselamatan yang Tuhan beri. Terakhir saya tutup dengan satu analogi. Waktu saudara masih kurus atau saudara sudah melebar. Saudara datang ke gym. Sudah ngelihat gambar daripada Sylvester Stallone yang keren, Rambo. Sudah pengen kayak begitu kan? Ya nggak usah gede-gede sampai seperti itulah. Kayak Manny Pacquiao deh. Betul kan? Waktu saudara masuk ke fitness mau bayar mahal, saudara berharap kayak apa? Tubuhmu jadinya. Kan seperti gambar-gambar itu kan? Yang saudara anggap keren-keren itu kan. Betul? Saya mau tanya, jawab dengan jujur. Sementara kamu lihat perutmu kayak hamil 9 bulan. Nggak, jangan tersinggung ya. Ini serius ini. Analogi ini. Saudara lihat lenganmu kayak sapu lidi. Terus saudara ngelihat gambar yang otot yang luar biasa itu. Sudah pingin. Saya mau tanya. Bisa nggak kamu jadi kayak begitu? Bisa nggak? Yang jawab bisa? Loh. Yang jawab bisa? Saya harap saudara nggak angkat tangan karena sungkan. Saya harap. Saudara nggak angkat tangan. Kalau cuma karena sungkan nggak apa-apa. Tapi kalau karena saudara percaya, nggak mungkin. Waduh, bisa nggak kita kayak Kristus? Kalau saudara ngomong nggak bisa, bentuk tubuh nggak bisa, bentuk iman nggak bisa, bentuk karakter nggak bisa, semuanya ini cuma omon-omon. Wow, keren banget kita ini. Berarti kita semua di tempat ini cuma sedang bersandiwara. Justru kita yakin, kita punya pengharapan, kita punya iman. Kita bisa kayak Kristus. Waduh, gak mantep. Ini udah habis nih. Kita bisa. Tapi persoalannya, kamu mau gak angkat barbel dengan gemeter. Dengan udah capek banget. Kamu mau gak tetap berangkat ke gym meskipun pulang kerja udah, aduh, maunya tidur. Masih maukah kita dengan konsisten, dengan disiplin kita ke sana dan kita angkat itu sampai satu paket selesai. Kalau mau, bisa. Sama. Kamu mau kayak Kristus, mau kayak Paulus, mau kayak Petrus. Bisa.
Asal kamu dari minggu ke minggu, dari Rabu ke Rabu, kamu dengerin firman Tuhan, kamu tanya, kamu bersyukur dengan tulus, dan kamu keluar dari tempat-tempat ibadah itu, kamu komitmen untuk, aku akan hidup seperti itu. Aku akan lakukan seperti itu. Kamu akan kayak Kristus. Kalau enggak, ngapain saya teriak-teriak begini, saudara? Bisa. Kalau ada omongan, kamu manusia biasa, nggak bakal bisa. Kamu bukan nabi, kamu bukan orang suci, kamu bukan santo atau santa. Tengking dalam nama Yesus. Itu iblis. Paulus tadi bilang kan, itu ajaran-ajaran sesat dari iblis. Wah, saya semangat ini, nggak mau berhenti nih. Dan benar-benar terakhir. Ini baru teringat sebab kalau ada, saya ini bingung banget, saudara. Ketemu orang yang udah pelayanan, ngaku diri anak Tuhan, lagi meeting urusan kerjaan, meeting urusan bisnis, terus ada yang salah, ada yang melanggar firman, diingetin. Ngomong begini, bisnis is bisnis, jangan bawa-bawa agama. Hah? Bro, ini bisnis bro. Jangan bawa-bawa ayat. Bisnis is bisnis. Gak ada urusan sama agama. Waduh. Saya harap itu gak ada salah satu dari antara saudara. Lah ibadah itu di tempat bisnis itu. Ibadah itu di rumah tangga itu. Ibadah itu di pergaulan saudara. Di tempat ini adalah event rohani. Begitu keluar, sudah menjalankan bisnis, merintis karir, bangun hubungan, apapun yang kamu lakukan di luar gedung ini, itulah ibadahmu. Amin. Nah kalau sudah hidup kayak begitu tuh, senantiasa sadar 24 jam sehari, mata Tuhan mengawasi kita. Hendaklah kita komitmen melakukan apa yang kita mengerti, yang kita tangkap. Apa yang diajarkan oleh Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Kamu akan kayak Kristus. Amin.